Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bersama bagaimana kedudukan doa sahar. Kalau seandainya kita di bulan suci Ramadan ini kita mendapat musibah berupa sebuah virus, maka salah satu langkah yang paling tepat untuk kita lakukan adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita pilih harus doa yang harus bagus, terbaik, sehingga apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pilihan doa terbaik adalah doa sahar. Untuk memahami dan bisa meresapi doa sahar, maka perlu kita mengetahui kandungan dan isi daripada doa sahar. Kenapa Imam Baqir alaihissalam mengatakan dengan tegas bahwa kalau seandainya manusia mengetahui tentang keagungan doa ini, maka mereka akan saling berebut untuk mendapatkan doa ini. Berperang bisuyuf, kata beliau. Dan ini akan mengundang kita untuk memahami apa sih isi yang ada di dalam doa tersebut. Poin yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa doa ini adalah doa yang berisikan tawassul kepada nama-nama agung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Maka panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Jadi bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah anjuran Al-Qur'an, dan ini adalah cara terbaik bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tema yang sangat luas dan dalam yang perlu kita kaji, yang perlu kita pelajari. Saya akan menyebutkan sekilas saja tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mendengar salah satu muslim berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi berkata bahwa ia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi ismil a'zam, dengan nama Allah yang sangat agung, alladzi idza du'iya bihi ajab. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan nama-nama tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab. Idza su'ila bihi a'ta. Jika Allah Subhanahu wa taala diminta dengan nama-nama tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diminta oleh seorang hamba. Para pemirsa bisa melihat bagaimana posisi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah doa. Dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang abid namanya Bal'am Ba'ura. Bal'am Ba'ura adalah seorang abid, seorang ahli ibadah yang dia memiliki kemuliaan, diberi nama khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti doa beliau akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Fir'aun pun meminta beliau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Musa alaihissalam itu pergi dari kaumnya. Ini adalah posisi agung nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang diajarkan oleh Imam Baqir alaihissalam dengan bertawassul kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala salah satu doa yang sangat luar biasa. Dalam doa ini kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi'izzatika kulliha
bijalalika kullih. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat yang Ia miliki. Ini artinya kita sedang bertawassul kepada Allah dengan nama-nama yang agung. Jadi mari kita isi malam-malam kita dengan membaca doa sahar, supaya apa yang kita lakukan menjadi kualitas, dan apa yang kita pinta dan mohon dari Allah Subhanahu wa taala diijabahi. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.